Carlos Sainz jalani akhir pekan yang kurang menyenangkan pada GP Las Vegas kemarin. Bagaimana tidak, nasib Sainz sudah diterpa ketidakberuntungan sejak sesi FP1 dimulai dengan insiden di mana mobilnya terkena drain cover atau penutup saluran air yang terlepas di lurusan The Strip. Hal itu menyebabkan mobilnya rusak parah dan kemudian menyebabkannya terkena hukuman penalti turun 10 grid karena harus ganti komponen baterai di mesinnya. Selain Sainz, sebenarnya juga ada Esteban Ocon dan Zhou Guanyu yang sama-sama alami kerusakan di mobilnya setelah terkena drain cover yang lepas tersebut. Namun, mobil Ocon yang mendapati kerusakan di bagian sasis berhasil diperbaiki sebelum sesi FP2 dan kerusakan yang dialami Zhou tidak separah dua pembalap lainnya. Tingkat damage yang dialami oleh Sainz adalah yang paling berat karena drain cover tersebut sampai membuat lubang di floor mobilnya, sampai-sampai aspal di bawahnya bisa terlihat dari atas kokpit. Yang paling berdampak adalah kerusakan di mobil Sainz bukan hanya di seputaran sasis, tapi juga merembet ke komponen mesin yang harus diganti karena tak bisa diperbaiki. Sayangnya karena komponen energy store miliknya sudah melampaui batas alokasi per musim, otomatis Sainz harus dihukum penalti turun 10 grid untuk bergantian komponen baterai tersebut. Penalti tersebut menjadi sorotan sepanjang akhir pekan di Las Vegas, mengingat insiden Sainz disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak terduga dan kesalahan dari pihak sirkuit serta FIA itu sendiri. Ferrari sudah mengajukan dispensasi kepada Rich Stewart agar penalti Sainz bisa ditangguhkan dengan alasan force majeure atau keadaan kahar. Tetapi sayangnya dispensasi itu ditolak karena regulasi tidak memperbolehkan pengecualian terhadap hukuman penalti ganti komponen mesin. Dan mau tidak mau, Sainz harus tetap dihukum penalti turun 10 grid. Rich Stewart kabarnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghapuskan penalti Sainz dengan mencari celah di regulasi selama 3 jam lamanya. Namun sekali lagi, Rich Stewart tidak punya pilihan selain tetap menghukum penalti bagi pembalap Spanyol tersebut. Masalah penalti ini semakin terasa kontroversial karena adanya spekulasi mengenai politik di balik layar yang membuat Sainz tetap dihukum penalti. Hal itu diungkapkan pertama kali oleh Sky Sports F1, di mana mereka mendengar jika terdapat satu tim yang berperan terhadap keputusan Rich Stewart untuk tetap menghukum Carlos Sainz. Meski sempat diklarifikasi jika kabar tersebut hanyalah rumor dan tidak ada kebenaran yang pasti, namun komentar frontal dan pinggir jurang Max Verstappen saat konferensi pers setelah kualifikasi. Ketika ditanya soal penalti Sainz, Verstappen berkomentar, jika di lingkungan politik F1 seperti sekarang, maka semua tim akan berpikir untuk dirinya sendiri, dan pastinya ada yang ingin untuk tetap menghukum Sainz. Frontalnya Verstappen ini jelas memberikan indikasi kuat kalau memang benar adanya terdapat tim yang bermain politik di balik layar soal keputusan penalti Sainz. Indikasi tersebut semakin menguat setelah balapan GP Las Vegas berakhir. Pembalap Ferrari yang finish di posisi ke-6 tersebut dengan entengnya mengatakan jika dia senang bisa selesaikan balapan di depan tim yang membuatnya dihukum penalti. Dan semua indikasi tersebut otomatis jelas mengarah kepada satu tim, yaitu Mercedes. Cukup logis kalau Mercedes jadi tim yang dituduh berperan dalam penalti Sainz. Itu karena mereka sekarang sedang berusaha mempertahankan posisi runner-up dari kejaran Ferrari dengan satu balapan tersisa di Abu Dhabi akhir pekan ini. Jadi wajar kalau Mercedes sampai melakukan segala cara untuk bisa meminimalisir peluang Ferrari untuk meraup banyak poin di Las Vegas. Apalagi Sainz sebelumnya juga mengatakan kalau terlalu banyak uang yang campur tangan di dalam perebutan posisi di konstruktor yang membuat sebuah tim tidak mau voting untuk membatalkan penaltinya. Namun, apakah benar Mercedes bisa mempengaruhi Rich Stewart dalam keputusan hukuman penalti? Rich Stewart sendiri dalam pernyataan resminya sudah mengaku kalau seandainya saja mereka menemukan faktor yang bisa membuat insiden Sainz di FP1 termasuk ke kategori yang bisa dicegah, tidak biasa, dan situasi apes, maka mereka akan melakukan pengecualian. Masalahnya adalah regulasi tidak memperbolehkan hal tersebut dan Sainz harus dihukum atas nama penegakan aturan. Satu hal yang mungkin jadi penyebab kenapa insiden Sainz ini tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang bisa dicegah adalah karena sebelum dia menabrak drain cover, sudah ada bendera kuning yang berkibar di sana, dan Sainz tidak sempat melambat atau menghindari drain cover tersebut. Hal itu mungkin jadi pertimbangan Rich Stewart untuk tetap menghukum Sainz, meskipun secara moral, masalah drain cover ini adalah unsur keselamatan yang harusnya sudah dijamin dan dimitigasi langsung oleh FIA, bukan malah menyalahkan pembalap.
Namun sudah bukan rahasia lagi kalau tim bisa berkomunikasi kepada race stewards lewat delegasinya untuk setidaknya memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai sebuah keputusan yang akan diambil. Apalagi kita tahu jika Toto Wolff suka bermain lobby secara diam-diam kepada FIA. Bukti jika Sainz tidak sempat melambat saat bendera kuning berkibar sebelum melindas drain cover itu bisa jadi Mercedes lah yang menyampaikannya kepada race stewards dan membuat insiden Sainz tidak bisa dikategorikan untuk diberi dispensasi. Mercedes dikabarkan juga menjadi satu-satunya tim yang tidak mau voting untuk mendukung dispensasi dan membuat Sainz tetap dipenalti. Kabar tersebut jelas ditolak oleh pabrikan Jerman tersebut, di mana mereka mengatakan jika itu hanya spekulasi saja, dan Mercedes tidak akan menolak pengecualian penalti kepada siapapun. Poin menariknya adalah, Mercedes menegaskan kalau posisi mereka adalah jika regulasi tidak diterapkan secara benar, dan Sainz akan diberikan kelonggaran penalti karena hal tersebut. Yang artinya, Mercedes bisa saja menganggap kalau wacana dispensasi penalti Sainz di Las Vegas kemarin adalah kesalahan penerapan regulasi dan memilih menolak untuk voting. Tapi apapun yang terjadi di balik layar, yang jelas adalah penalti 10 grid Carlos Sainz sangatlah tidak adil, mengingat insiden tersebut diakibatkan oleh faktor eksternal dan sudah jadi tanggung jawab FIA serta panitia sirkuit karena menyangkut urusan safety. Kedepannya banyak hal yang harus diperbaiki dari sisi regulasi untuk bisa mengizinkan pengecualian atau dispensasi untuk situasi semacam ini. Atau paling tidak, seperti kata Max Verstappen, tim tidak boleh diberikan hak suara atau hak intervensi kepada race stewards dalam pemberian keputusan seperti voting misalnya, karena pasti ada faktor kepentingan yang mempengaruhi suatu hukuman bagi pembalap atau tim. Wajar jika Frederick Vasseur sampai marah besar pasca insiden Sainz karena saking parahnya dampak yang mereka rasakan. Ketika Ferrari sedang difavoritkan di sirkuit Las Vegas yang merupakan keunggulan mereka, ditolaknya dispensasi Sainz jelas jadi kerugian yang cukup berasa bagi tim. Apalagi Sainz di kualifikasi bahkan bisa amankan Ferrari di posisi 1-2. Dan jika seandainya dispensasi tersebut dikabulkan, maka situasi saat balapan mungkin bisa berbeda dan menguntungkan bagi Leclerc dengan kehadiran Sainz di belakangnya. Ferrari juga harus menanggung kerugian berupa biaya reparasi mobil yang kabarnya kurang lebih ada di kisaran $1 juta dan cukup berpengaruh pada budget cap di akhir musim, karena mereka juga harus membawa suplai suku cadang tambahan ke Abu Dhabi. Ferrari rencananya akan berdiskusi dengan pihak GP Las Vegas terhadap kemungkinan tuntutan pembayaran ganti rugi terkait insiden Sainz. Meniru apa yang dilakukan tim Haas dulu yang pernah mengalami kejadian serupa di GP Malaysia 2017, di mana mobil Romain Grosjean rusak parah karena drain cover. Saat itu Haas mengajukan ganti rugi ke sirkuit Sepang dan berhasil dibayarkan setahun kemudian. Setidaknya bagi Ferrari, meskipun mereka kalah politik dari Mercedes, tapi di sirkuit kemarin, skuad Maranello ini berhasil meraih poin lebih banyak dari Mercedes dan membawa perebutan runner-up konstruktor ke Abu Dhabi akhir pekan nanti. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.